Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1262. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis Muslim nomor 1263. Artinya, diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah memiliki seekor unta tua yang saya peroleh sebagai bagian saya dari rampasan perang Badar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan seekor unta lagi dari jatah 1/5 rampasan perang saat itu. Tatkala saya akan berumah tangga dengan Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bersepakat untuk membeli perhiasan dengan seorang lelaki Bani Qainuqa yang pergi bersama saya. Saya membawa kayu izkir untuk dibarterkan dengan perhiasan yang selanjutnya akan saya gunakan untuk kelengkapan walimah pernikahan. Ketika saya mengambil perlengkapan kedua unta saya yang berupa pelana, kantong, dan tali, yang ketika itu kedua unta saya tertambatkan di samping rumah seorang Ansor, lalu saya kembali setelah perlengkapan tersebut saya ambil. Tiba-tiba kedua unta saya itu punuknya dipotong orang dan lambungnya juga dibelah serta diambil hatinya. Saya tidak tahan melihatnya. Saya tanyakan, Saya tanyakan, siapa yang telah berbuat seperti ini? Orang-orang menjawab, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika itu Hamzah berada di dalam rumah tersebut bersama dengan orang-orang Ansor yang sedang bermabuk-mabukan dengan dihibur oleh seorang penyanyi perempuan. Penyanyi tersebut mengatakan di dalam lagunya, aduhai Hamzah, lihatlah, ada unta-unta yang berpunuk besar. Maka Hamzah bangkit dengan pedang lalu memotong punuk kedua unta itu. Kemudian membelah lambung keduanya, serta mengambil hati kedua unta itu. Kata Ali radhiyallahu anhu, kemudian saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Zaid bin Haritsah berada di sisi beliau. Kata Ali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui gelagat di wajah saya. Lalu beliau bertanya, ada apa denganmu? Saya katakan, ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak pernah mengalami kejadian seperti hari ini. Hamzah menyerang dua unta saya, lalu dia memotong punuknya dan membelah lambungnya. Sekarang dia berada di dalam rumah sana bersama teman-temannya yang bermabuk-mabukan. Kata Ali radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kain selendangnya. Lalu beliau memakainya. Kemudian beliau pergi dengan berjalan kaki. Sedangkan saya dan Zaid bin Haritsah mengikuti di belakang beliau. Setiba di depan pintu rumah yang di situ ada Hamzah, beliau minta izin untuk masuk. Lalu mereka mempersilahkannya. Ternyata mereka sedang menengguk minuman keras. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela Hamzah atas perbuatannya. Tiba-tiba kedua mata Hamzah memerah. Hamzah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bawah semakin ke atas sampai ke arah kedua lutut beliau. Lalu semakin ke atas sampai ke arah pusat beliau dan semakin ke atas sampai ke wajah beliau. Lalu Hamzah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kau hanyalah seorang pelayan ayahku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3091.
Hadis Muslim nomor 1264. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki datang dari Jaisan, daerah Yaman. Lalu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang minuman yang terbuat dari rendaman jagung yang disebut mizr, yang bisa diminum oleh orang-orang di daerahnya, yang biasa diminum oleh orang-orang di daerahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah minuman tersebut memabukkan? Orang itu menjawab, iya. Maka Nabi SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah berjanji akan memberikan minuman sinatul qabal kepada orang yang meminum sesuatu yang memabukkan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu sinatul qabal? Tinatul khabal. Beliau menjawab, keringat penghuni neraka. Hadis Muslim nomor 1265. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW pernah ditanya tentang bid. Lalu beliau menjawab, setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5585. Sebagai catatan, bid itu adalah minuman yang memabukkan yang bahannya dicampur dengan madu. Hadis Muslim nomor 1266. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa minum khamar di dunia, maka kelak di akhirat dia tidak dapat meminumnya kecuali jika dia bertaubat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5575. Hadis Muslim nomor 1267. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, khamar itu terbuat dari dua jenis buah pohon, yaitu kurma dan anggur. Hadis Muslim nomor 1268. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah membuat minuman untuk Abu Talhah dan Abu Dujanah serta Mu'az bin Jabal di tengah orang banyak dari kaum Ansor. Lalu ada seseorang datang kemudian mengatakan, telah terjadi peristiwa yang baik, telah turun ayat yang mengharamkan khamar, sehingga cukup sampai hari ini saja kita meminumnya. Dan khamar itu terbuat dari campuran kurma muda dan kurma kering. Kata Qatadah, Anas bin Malik mengatakan, khamar telah diharamkan. Dan umumnya pada saat itu orang-orang membuat khamar dari campuran kurma muda dan kurma kering. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5584. Hadis Muslim nomor 1269. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memuji Allah lalu mengatakan, ketahuilah bahwa telah turun ayat yang mengharamkan khamar, yaitu terbuat dari 5 macam bahan, labu, gandum, kurma, anggur, dan madu. Khamar adalah sesuatu yang merusak akal. Saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yang pernah dipesankan kepada kami oleh Rasulullah SAW, yaitu waris yang menyangkut kakek, waris kalalah,
dan segala jenis yang menjurus kepada riba. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5588. Hadis Muslim nomor 1270 artinya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bin Al-Ansyari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang mencampur kurma dan anggur dengan direndam untuk minuman. Begitu pula campuran rendaman kurma basah dengan kurma kering. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5601. Hadis Muslim nomor 1271 diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa minum rendaman, maka minumlah rendaman anggur saja, atau rendaman kurma kering saja, atau rendaman kurma saja. Hadis Muslim nomor 1272 diriwayatkan dari Zadan. Dia berkata, saya katakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beritahukanlah kepada saya dengan bahasamu sendiri tentang minuman yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelaskan pula dengan bahasamu sendiri, karena bahasamu lain dengan bahasa kami. Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang merendam minuman di dalam guci, tempayan, bejana yang dicat dengan tir, dan bejana yang terbuat dari batang kurma yang dipotong lalu dilubangi. Beliau memerintahkan agar rendaman itu menggunakan wadah yang biasa untuk minum. Sebagai catatan, semuanya itu, maksudnya yang disebut bejana terbuat dari seperti batang kurma dipotong lalu dilubangi, itu adalah bejana yang biasa digunakan untuk merendam minuman keras pada saat itu. Hadis Muslim nomor 1273 yang artinya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dibuatkan rendaman minuman di dalam wadah yang biasa untuk minum. Kalau wadah seperti itu tidak ditemukan, maka digunakanlah periuk dari batu. Lalu sebagian orang bertanya, saya mendengar Abu Zubair berkata, wadah tersebut dari periuk batu. Kata dia, ya, dari periuk batu. Hadis Muslim nomor 1274 diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dulu aku pernah melarang kalian menggunakan beberapa wadah tertentu. Ketahuilah sekarang sesungguhnya wadah itu tidak menyebabkan halalnya sesuatu atau haramnya sesuatu. Dan setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Hadis Muslim nomor 1275 diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang merendam minuman dalam beberapa wadah tertentu, orang-orang mengatakan, ada orang yang tidak bisa menemukan wadah yang biasa untuk minum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan mereka menggunakan guci atau tempayan yang tidak dicat dengan tir. Wadah yang biasa untuk minum saat itu adalah kantong kulit. Hadis Muslim nomor 1276 artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibuatkan minuman yang direndam pada awal malam, lalu beliau minum pagi harinya, kemudian malam berikutnya, kemudian pagi berikutnya, kemudian malam berikutnya lagi, kemudian pagi berikutnya hingga pagi.
hingga asar. Bila minuman tersebut masih tersisa, maka beliau berikan kepada pelayannya dan beliau perintahkan agar ditumpahkan. Hadis Muslim nomor 1277. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami pernah merendamkan minuman Nabi SAW dalam kantong kulit yang diikat bagian atasnya dan ada lubang tuangannya. Kami merendamnya pada pagi hari, lalu beliau meminumnya sore hari, dan kami merendamnya sore hari, lalu beliau meminumnya pada pagi hari. Hadis Muslim nomor 1278. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang khamar yang telah menjadi cuka. Maka beliau menjawab, tidak apa-apa. Hadis Muslim nomor 1279. Diriwayatkan dari Wa'il al-Hadrami bahwa Tariq bin Suaib al-Jufi radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang khamar. Maka beliau melarang untuk membikinnya. Kata Tariq, saya membuatnya untuk obat. Maka Nabi SAW bersabda, khamar itu bukan obat tetapi penyakit. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.